ada satu dilema yang dihadapi oleh orang dengan kecenderungan introversi, yaitu saat bekerja. Kadang-kadang kita mengalami kebingungan apakah kita harus show off atau enggak. Nah ini kan, apakah kita harus unjuk diri apa enggak. Nah, pertanyaan mengenai ini lama menghantui saya. Pertanyaan mengenai ini menggelayuti benak saya, karena saya adalah orang yang sebenarnya cenderung nggak suka sama sekali tentang idenya show off itu ya. Dulu saya punya pendapat itu adalah ya wes lah, kerja aja, nanti toh akan ada orang yang memperhatikan gitu. Nah, bagaimana memahami duduk perkara ini supaya dapat harmoninya nih, supaya pas. Nah kebetulan dilalah ketemu sebuah buku yang buku ini mensintesakan jawabannya dengan sangat bagus, dengan terstruktur banget. Jadi saya pengen cerita ke teman-teman, kalau teman-teman punya kebingungan yang sama, ini loh jawabannya. Yang pertama itu adalah kita harus merekonstruksi ulang mengenai kreativitas. Seperti apa sih kreativitas itu? Kata Austin Kleon dalam bukunya ini, kreativitas itu loh tidak lahir dari secret chamber, dia bilang. Tidak lahir dari sebuah gua rahasia. Karena selama ini persepsi kita tentang kreativitas itu adalah misalnya ada orang yang out of nowhere, tidak diketahui, tidak bersosialisasi dengan siapapun, terus tiba-tiba dia mendapatkan semacam insight dari langit, lalu nih orang datang mencerahkan kemanusiaan dengan dengan karya-karyanya yang luar biasa gitu ya. Pokoknya orang jenius lah, orang spesial. Ide di benak kita tentang kreativitas itu adalah hal-hal yang seperti itu. Kata Austin Kleon, kalau kita menilai kreativitas adalah sebuah karya yang lahir dari kesendirian yang soliter, dari orang-orang jenius saja, maka sebenarnya kreativitas itu tidak akan banyak hadir di masa-masa sekarang. Karena kreativitas dalam ide yang seperti itu mungkin hanya dimiliki oleh segelintir orang aja, dan kebanyakan orang-orangnya sudah meninggal katanya gitu. Contoh misalnya Albert Einstein, misalnya lagi Picasso, Mozart, dia bilang seperti itu. Memang ada beberapa orang, segelintir orang yang terlahir sebagai pribadi jenius yang hidup dalam dunianya yang soliter, lalu kemudian dia muncul dan menggebrak dengan karya-karyanya yang luar biasa. Tetapi kreativitas tidak harus selalu dimaknai seperti itu. Pertama, rekonstruksi ulang pemahamanmu mengenai kreativitas. Itu kata Austin Kleon. Menurut Austin Kleon, kreativitas itu sebenarnya adalah sebuah kerja sosial. Jadi saya ingat dengan sebuah ungkapan, itu dibilang tidak ada yang baru di bawah matahari. Jadi intinya sebenarnya nih, kalau kita merasa diri kita tuh jago, coba deh kita buka YouTube. Kita akan menemukan ratusan ribuan orang yang lebih jago daripada kita, dan mungkin sudah membicarakan hal yang sama dengan kita. Jadi kalau kita memikirkan bahwa kreativitas itu hanya lahir dari orang-orang jenius yang outstanding, luar biasa, beda dari keramaian, kita nggak akan menemukan kreativitas seperti itu. Apalagi kreativitas di era digital sekarang ini. Kreativitas itu, kata Austin Kleon, adalah kerja sosial. Kalau teman-teman pernah baca buku Ikigai-nya Jepang, atau pernah mendengar bahasan saya di YouTube sebelumnya mengenai Peter Buffett yang mengatakan bekerja itu selain sebagai sarana self-discovery, bekerja itu juga sebagai bentuk kontribusi kita kepada dunia loh. Nah, bentuk kontribusi kepada dunia seperti ini yang dimaksud Austin Kleon. Jadi, kreativitas itu adalah kita ikut serta di dalam jejaring yang dimana banyak sekali orang sudah mengeluarkan karya kreatifnya. Semua orang berkontribusi dalam kehidupan, dalam porsinya masing-masing dan dalam kecenderungan dia masing-masing. Idenya berkarya, dia bilang begitu, bukan idenya untuk menjadi jenius dan menara gading lepas dari orang-orang, dia bilang. Tetapi berkarya itu adalah kamu pengen ikutan masuk loh dalam jejaring kontribusi, karena setiap orang di dunia ini kan punya kontribusinya masing-masing. Nah, kalau idenya sudah kita balik menjadi kita ikut serta dalam jejaring kontribusi, orang-orang semua kontribusi, kita ikutan loh kontribusi. Kalau sudah seperti itu, keinginan kita untuk menjadi seseorang yang jenius dan luar biasa mengalahkan orang-orang lain tuh dia sirna loh. Karena ternyata intinya
Intinya adalah kita apresiasi karya orang, kita menampilkan sesuatu yang kita suka, kemudian kita akan bertemu dengan orang-orang yang juga punya kesukaan yang sama dengan kita, hal yang sama dengan kita. Nah, akhirnya kita ikut serta ikut kontribusi. Kita belajar dari orang lain pun juga belajar dari kita. Contoh paling simpelnya ajalah YouTube misalnya ya. Ya internet lah. Internet. Dengan adanya internet sekarang ini, kita koneksi dengan semua orang di seluruh dunia, dan orang-orang masing-masing itu menunjukkan karya, tapi dalam tanda kutip di sini kita artikan setiap orang mencoba berkontribusi terhadap kehidupan dengan cara dia masing-masing. Nah, saya merasakan cara paling simpel untuk menjadi humble itu adalah ikut serta aja dalam jejaring kontribusi itu. Misalnya kita punya kesukaan mengenai sesuatu, coba cari di YouTube. Nanti kita akan kaget mengetahui bahwa triliunan orang yang ada di YouTube itu, banyak sekali orang ini punya kontribusi yang sama dengan kita, punya kesukaan yang sama dengan kita, dan punya barangkali kreativitas mereka melebihi kreativitas kita. Itu jalan paling simpel untuk menjadi humble ya. Karena kalau kita tidak ikut dalam jejaring kontribusi dan pemahaman kita mengenai kreativitas itu belum dikoreksi, kita masih mengira bahwa satu, untuk menjadi kreatif kita harus tinggal di secret chamber, harus terisolir dari orang-orang. Kedua, untuk menjadi kreatif itu kita harus menjadi orang yang super jenius dan berkarya di Menara Gading mengalahkan orang-orang. Padahal yang lebih relevan dan lebih baik itu adalah tidak usah menjadi seorang jenius, tetapi jadilah orang yang ikut serta dalam menyumbangkan sesuatu bagi dunia. Masuklah dalam jejaring kontribusi. Dan saat kita sudah masuk dalam jejaring kontribusi ini, kita tidak lagi berpikir bahwa karya kita ini luar biasa, outstanding, nggak begitu. Tetapi kita berpikir mengenai apa yang kita bisa pelajari dari orang lain, lalu apa yang kita bisa ikut sumbangkan. Ada satu hal juga yang dikatakan Austin Kleon yang mengingatkan saya pada bahasan yang dibilang oleh Peter Buffett ya. Peter Buffett kan mengatakan bahwa bekerja itu adalah sebenarnya sarana dirimu loh untuk self-discovery. Nah, Austin Kleon bilang begini, you cannot find your voice if you don't use it, dia bilang. Kadang-kadang kita nggak paham benar dengan diri kita sendiri ini, sampai kita mengeluarkan apa yang kita punya, dia bilang gitu. Jadi kadang-kadang begini, misalnya kalau saya pribadi, saya belajar, saya menulis sudah mulai dari awal tahun 2006, mencoba membeli domain di debuterbang.com di pertengahan tahun 2008 kalau nggak salah. Setelah itu menulis terus, kadang-kadang sharing di podcast juga, dan baru-baru akhir-akhir ini mencoba untuk nulis di YouTube. Ya ternyata benar loh apa yang dibilang Austin Kleon ini. Dulunya saya pun nggak paham benar dengan cara pandang saya sendiri, apa yang saya sukai, apa sih sebenarnya panggilan saya. Sampai saya mencoba untuk terus saja menulis. Baru akhirnya dengan menulis itu kan kita membuat jarak ya, membuat jarak antara kita dengan pemikiran kita sendiri. Jadi kayak kita tuh bisa membaca ulang diri kita. Nah, kata Austin Kleon, you cannot find your voice if you don't use it. Mungkin kalau di antara teman-teman masih merasa sebenarnya saya apa sih, kecenderungan saya ini apa sih yang saya bisa. Ada sedikit saja keinginan untuk berkarya, tetapi merasa takut kayak udahlah saya nggak mau kelihatan, udahlah saya nggak mau unjuk gigi gitu. Coba pemahamannya dibalik, jangan pikirkan mengenai unjuk gigi, tapi pikirkan bahwa setiap orang punya porsinya sendiri-sendiri di dunia, dan cobalah untuk masuk ikut dalam jejaring kontribusi itu. Sejelek apapun, seabstrak apapun, coba aja sharing apapun yang bisa. Lakukan sesuatu, kasih kontribusi buat kehidupan, Nanti lama-lama kita bisa membuat jarak dengan karya kita sendiri, lalu kita bisa membaca ulang diri kita sendiri. Dari situ kita malah jadi tahu, oh sebenarnya saya ini kelemahannya ini, kekurangannya ini. Ini loh yang saya bisa bagikan untuk kehidupan. Jadi saya bisa berkontribusi dalam hal ini gitu. Jadi dengan kita berkarya, dengan kita berbagi, itu merupakan salah satu jalan bagi kita untuk self discovery. Nah, setelah memahami rekonstruksi makna yang kayak begini ya, saya baru tahu. Dulu saya mengira bahwa kecenderungan saya untuk tidak menyampaikan sesuatu, untuk tidak berpendapat, atau untuk tidak menunjukkan karya. Dulu saya mengira itu adalah sikap zuhud. Saya pikir, wah mantap juga nih saya zuhud. Ternyata bukan. Itu bukan sikap zuhud. Kadang-kadang
kita tidak mau kita tidak mau berkontribusi, tidak mau menunjukkan karya, itu lebih kepada pemahaman kita yang keliru tadi terhadap seperti apa sih berbagi, seperti apa sih kontribusi. Kalau kita sudah punya pemahaman seperti ini, kita berkarya menjadi lebih santai gitu loh. Karena bagi kita intinya adalah terus belajar, menjadi amatir, menjadi orang yang haus ilmu, terkoneksi dengan orang-orang yang punya kecenderungan sama dengan kita, kemudian ikut dalam jejaring kontribusi itu. Kita belajar dari dia belajar dari kita gitu. Oke, kalau saya ceritakan semua ini panjang banget videonya. Mungkin teman-teman bisa langsung visit aja, cari bukunya di Gramedia atau beli online ya, di Playbook banyak atau di App Store. Terima kasih sudah mantengin sampai akhir. Gimana pendapat teman-teman? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau menarik bisa di subscribe. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang spirituality dan personal development yang praktikal buat kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Assalamualaikum.